Ya, sekarang materi kita tentang analisis korelasi, ya. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif, ya. Yang dikatakan dengan kuantitatif adalah bisa dihitung, ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian contohnya adalah, untuk contohnya ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk contoh korelasi positif, kemudian yang kedua adalah untuk contoh korelasi negatif. Dikatakan korelasi positif jika hubungannya ini searah, ya. Contohnya hubungan antara harga dengan penawaran. Jadi semakin besar harganya, maka penawarannya juga semakin tinggi, ya. Jadi kalau misalnya kita membuat harga suatu barang 2 kali lipat, maka orang lain juga akan menawar dengan tawaran yang lebih besar, ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Jadi semakin banyak pengunjungnya, maka jumlah penjualannya juga akan semakin banyak. Kemudian hubungan antara jam belajar dengan IPK. Jadi kalau semakin lama jam belajarnya, maka IPK-nya juga akan semakin tinggi. Untuk contoh yang kedua adalah korelasi negatif. Jadi bagaimana yang dikatakan dengan korelasi negatif? Contohnya adalah hubungan antara harga dengan permintaan. Jadi semakin tinggi harga, maka permintaannya akan semakin kecil, ya. Kemudian hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Jadi ini berbanding terbalik, ya, semakin banyak pesaingnya, maka jumlah penjualannya akan semakin sedikit. Kemudian hubungan antara jam bermain dengan IPK. Jadi semakin banyak jam bermainnya, maka IPK-nya juga akan semakin rendah karena kebanyakan bermain, ya. Kemudian kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi, ya? Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Contohnya seperti tadi, misalnya hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Jadi kalau misalnya jumlah pengunjungnya berubah, maka jumlah penjualannya juga akan berubah. Atau contohnya adalah hubungan antara jam bermain, perubahan antara jam bermain akan diikuti dengan perubahan IPK. Jadi semakin banyak jumlah jam bermainnya, maka IPK-nya akan semakin rendah. Kalau misalnya jumlah jam bermainnya dikurangi, maka IPK-nya kemungkinan akan semakin tinggi. Ya, kemudian ada beberapa sifat penting dari konsep korelasi, ya. Yang pertama adalah nilai korelasi ini berkisar antara -1 sampai dengan 1, ya. Jadi tidak akan mungkin keluar dari -1 dan 1. Kemudian jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Ini jelas sekali. Kalau misalnya X dan Y saling bebas, berarti tidak ada hubungan, ya. Berarti korelasinya sama dengan 0. Kemudian meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kasual. Kemudian korelasi dalam populasi biasa disimbolkan dengan rho, ya, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Kemudian ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Untuk nilai koefisien korelasi ini tadi sudah kita bahas, nilainya hanya antara -1 dan 1. Ya, selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval antara atau rasio, ya. Kemudian rumus untuk koefisien korelasinya untuk sampel, ya, disimbolkan dengan RXY, yaitu korelasi antara variabel X dan variabel Y, ya. Merupakan N tadi adalah jumlah dari sampel, sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI, kemudian per akar dari N dikali sigma XI di kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan,
kemudian dikali akar dari N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Ya, mari kita lihat contoh kasusnya ya. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di sebuah perusahaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga ya. Jadi untuk pemecahannya, jadi yang akan kita lihat adalah hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di perusahaan. Kemudian pertanyaan penelitian adalah apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Kemudian hipotesisnya atau dugaan sementaranya adalah, ini sudah pernah kita pelajari, terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Ini adalah dugaan sementaranya ya. Kemudian, jadi karena kita memiliki dugaan sementara, maka terdapat H0 dan HA, yaitu untuk H0 adalah tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Sedangkan dugaan alternatifnya jika H0 ditolak adalah HA, yaitu terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Kemudian H0 akan diterima jika R hitung, yaitu koefisien korelasi hitung, lebih kecil atau sama dengan dari R tabel. Kemudian HA-nya diterima jika tentunya H0-nya ditolak, kemudian R hitung lebih besar dari R tabel. Ya. Ya, untuk nilai R tabel, ya kita bisa lihat dari tabel koefisien korelasi persen ya, di sini agak buram, nanti bisa kalian download di internet ya, dengan beberapa taraf signifikan di sini sudah ada. Untuk alfa sama dengan 0,2 sudah ada, atau alfa sama dengan 0,1 atau sama dengan 10% ya, atau alfa sama dengan 0,05 yaitu 5% dan seterusnya. Kemudian ini adalah sampelnya ya, sampelnya tadi adalah 10 keluarga, berarti N-nya sama dengan 10. Kemudian data yang dikumpulkan, ini adalah data yang dikumpulkan. Ya, jadi untuk tabungan 2, pendapatannya 10, untuk 4, 20, dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan rumus, ya rumusnya tadi, ini adalah rumusnya, jadi kita harus mencari nilai dari XI dikali YI, ya. Jadi kita mencari sesuai dengan rumus ya. Jadi kita harus mengetahui hasil dari XI dikuadratkan, kemudian YI dikuadratkan, kemudian XI dikali YI ya, bisa dihitung. Untuk XI dikuadratkan berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua adalah 4 kuadrat berarti 16. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian untuk YI kuadrat berarti 10. Y-nya 10 dikuadratkan berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian 20 dikali 20 sama dengan 400 dan seterusnya. Kemudian untuk XI dikali YI berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian 4 dikali 20 sama dengan 80. Ya, kemudian semua dijumlahkan. Ini adalah hasil penjumlahannya. Ya, kemudian masukkan ke dalam rumus ya. Jadi sesuai dengan rumus tadi N dulu, N dikali, kemudian XI dikali YI ya, masukkan nilai dari XI dikali YI yaitu 4.544 dikurang, kemudian dikurang XI dikali YI ya, dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan rumus, nanti akan diperoleh hasil yaitu 0,981. Kemudian setelah kita peroleh nilai koefisien korelasinya, kita akan melakukan pengujian hipotesis ya. Jadi
dengan taraf signifikan 5%. Jadi di sini kita mengambil taraf signifikan 5%. Ini sebenarnya tergantung soalnya ya, berapa taraf signifikan yang dibutuhkan. Kemudian kita akan mencari nilai R tabelnya ya sesuai dengan rumusnya. R tabel alfa, n dikurang 2 ya. Kemudian untuk alfanya tadi adalah taraf signifikan yaitu 0,05. Kemudian untuk n-nya 10. Berarti N dikurang 10, N dikurang 2, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dari tabel kita akan melihat untuk R 0,05 sampai 8 ya. 0,05 ke 8 ini adalah 8 ya. Kemudian untuk 0,05-nya berarti kita peroleh hasilnya adalah 0,6319 ya. Jadi R tabelnya adalah 0,6319 dibulatkan menjadi 0,632 ya. Jadi dari nilai R tabel dan R hitung, ini nilai R tabel, ini nilai R hitung, bisa kita lihat bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,981 lebih besar dari 0,632. Ya, kemudian akan kita peroleh kesimpulan ya bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Ya, karena ini sesuai dengan HA ya. HA tadi yaitu R hitung lebih besar dari R tabel. Berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Ya, karena HA diterima, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di perusahaan. Ya, cukup sekian dan terima kasih.